Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Nur Rahman, NPM 1811010151 kelas C semester 6. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang berjudul pembelajaran teman sejawat atau yang disebut dengan peer tutoring. Nah, jadi istilah peer tutoring ini atau tutor teman sejawat berkaitan dengan metode belajar mengajar dengan bantuan seorang peserta didik yang kompeten untuk mengajar peserta didik lainnya. Jadi di metode ini menuntut peserta didik untuk aktif berdiskusi dengan sesama temannya, atau mengerjakan tugas kelompok dengan bimbingan atau arahan teman yang kompeten, baik tugas itu dikerjakan di rumah maupun di sekolah. Nah, menurut ahli Ahmadi dan Supriyono, tutor sebaya itu merupakan peserta didik sebaya ditunjuk untuk membantu teman sebayanya yang mengalami kesulitan belajar. Hal ini dikarenakan teman sebayanya biasanya lebih dekat dibandingkan hubungan antar guru dan peserta didik. Dan ada lagi menurut Arjanggi, model tutor sebaya adalah model yang dilakukan dengan memberdayakan peserta didik yang memiliki daya serap tinggi guna menjadi tutor bagi teman-temannya. Nah, jadi berdasarkan pengertian tersebut menurut para ahli dapat kita simpulkan bahwa model tutor sebaya atau disebut dengan peer tutoring yaitu model pembelajaran baik individu maupun kelompok yang dimana peserta didik bekerja sebagai tutor atau disebut dengan pengajar dan peserta didik lainnya bertugas sebagai tute yang diajari di bawah pengawasan atau arahan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahid Ramadan, NPM 1811010150. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai pembelajaran teman sejawat atau peer tutoring. Jadi, pembelajaran teman sejawat atau peer tutoring ini merupakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, karena peserta didik itu sendiri yang memfasilitasi dan mengatur pembelajaran yang berlangsung. Jadi pembelajaran peer tutoring ini dapat dikatakan sukses apabila terjadi hubungan timbal balik antar sesama peserta didik dalam rangka membuat perencanaan dan memfasilitasi kegiatan belajar yang berlangsung dan dapat belajar dari kelompok belajar yang lainnya. Jadi ada beberapa tahap yang dapat dilakukan sebelum melakukan pembelajaran peer tutoring ini. Yang pertama, guru membagi sebuah kelompok yang beranggotakan masing-masingnya 3-4 orang. Yang kedua adalah guru menjelaskan bagaimana cara penyelesaian tugas dan mekanisme penilaiannya, baik penilaian secara kelompok maupun individu. Yang ketiga, guru menjelaskan materi kepada peserta didik dan memberi peluang tanya jawab apabila terdapat materi yang kurang jelas. Dan yang keempat adalah guru memberi tugas kelompok dan memberi tugas kepada salah satu anggota yang ditunjuk sebagai tutor atau ketua kelompok dari kelompok tersebut. Dan yang kelima, guru mengamati proses aktivitas pembelajaran. Dan yang terakhir, guru tutor melakukan evaluasi pembelajaran untuk menentukan dan menetapkan tindak lanjut putaran pembelajaran berikutnya. Jadi ada beberapa studi menemukan kelebihan dari pembelajaran teman sejawat ini atau pembelajaran peer tutoring ini. Yang pertama itu adalah menghilangkan rasa ketakutan karena perbedaan usia, status, dan latar belakang yang biasa terjadi antara peserta didik dan guru. Yang selanjutnya, lebih mungkin terjadi pembelajaran personal atau tutor sebaya. Yang ketiga itu, tutor sendiri akan mendapatkan manfaat dari menjadi tutor bagi teman sebayanya. Dan kemudian ada juga kekurangan dari pembelajaran teman sejawat ini atau pembelajaran peer tutoring ini. Yang pertama adalah peserta didik yang sering dibantu akan keseringan atau kebiasaan untuk melakukan pembelajaran tidak serius ya. Jadi karena merasa pembelajaran tersebut hanya dilakukan oleh teman-temannya saja.
Dan yang kedua adalah bagi guru akan sukar menentukan ketua kelompok atau tutor bagi kelompok tersebut yang taat dengan peserta didik yang lainnya atau dekat dengan peserta didik di kelas tersebut. Dan yang terakhir adalah tidak semua peserta didik yang mengerjakan tugas dengan cepat itu dapat menjelaskan kembali kepada teman-temannya tentang tugas yang telah ia kerjakan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Widiawati, NPM 1811010210 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas J semester 6. Di sini saya sebagai anggota kelompok 2 ingin menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang metode pembelajaran brainstorming. Baiklah, yang pertama yaitu adalah pengertian metode pembelajaran brainstorming. Metode brainstorming adalah salah satu metode mengajar yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas, yaitu dengan cara melontarkan suatu masalah ke dalam kelas. Kemudian siswa itu menjawab atau menyatakan pendapatnya atau komentar-komentar. Jadi metode ini tuh dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mendapatkan banyak ide dari sekelompok manusia atau sekelompok orang dalam waktu yang singkat. Metode brainstorming ini juga dikenal dengan metode curah pendapat atau sumbang saran. Nah, menurut pendapat para ahli, yaitu Fathur Rahman dan Sutikno, menjelaskan bahwa metode brainstorming ini adalah salah satu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, dan juga pengalaman dari semua peserta didik. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang tadi dapat kita simpulkan bahwa metode pembelajaran brainstorming ini adalah salah satu metode pembelajaran yang digunakan untuk mengumpulkan sejumlah gagasan yang besar dari sekelompok orang dalam waktu yang singkat. Metode ini tuh sering digunakan dalam pemecahan atau penyelesaian masalah yang kreatif, serta dapat meningkatkan aktivitas siswa selama proses pembelajaran, sehingga dampak baik pada hasil belajar itu bisa terlihat. Sedangkan tujuan dari metode brainstorming ini adalah melatih keaktifan siswa dalam bertanya dan juga mengolah pertanyaan, sehingga mendorong siswa itu untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan gagasan atau pendapat dalam rangka menentukan dan juga memilih berbagai pernyataan sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tesya Nur Oktavia, NPM 1811010146. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi kami tentang kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran brainstorming dan langkah-langkah pembelajaran brainstorming. Yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran brainstorming. Setiap model atau metode mengajar yang disajikan selalu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada suatu metode pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Ini tergantung pada kondisi masing-masing unsur yang terlibat dalam proses belajar mengajar yang faktual. Dari uraian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa brainstorming bukanlah suatu metode pembelajaran yang sempurna. Metode brainstorming mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran brainstorming. Kelebihan dari metode pembelajaran brainstorming yaitu yang pertama, anak-anak aktif berpikir untuk menyatakan pendapat. Yang kedua, melatih siswa berpikir dengan cepat dan tersusun logis. Yang ketiga, merangsang siswa untuk selalu siap berpendapat yang berhubungan dengan masalah yang diberikan oleh guru. Yang keempat, meningkatkan partisipasi siswa dalam menerima pelajaran. Yang kelima, siswa yang kurang aktif mendapatkan bantuan dari temannya yang pandai atau dari guru. Yang keenam, terjadi persaingan yang sehat. Yang ketujuh, anak merasa bebas dan gembira. Yang kedelapan, suasana demokrasi dan disiplin dapat ditumbuhkan. Selanjutnya yaitu kekurangan dari metode pelajaran brainstorming. Kekurangannya yang pertama yaitu guru kurang memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir dengan baik. Yang kedua, anak yang kurang selalu ketinggalan. Yang ketiga, guru hanya menampung pendapat, tidak pernah merumuskan kesimpulan. Yang keempat, siswa tidak segera tahu apakah pendapatnya itu betul atau salah.
Yang kelima, tidak menjamin hasil pemecahan masalah. Dan yang keenam, masalah bisa berkembang ke arah yang tidak diharapkan. Dari pemaparan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam metode pembelajaran brainstorming ini masih terdapat kelebihan dan kekurangannya. Oleh sebab itu, guru harus dapat menghindari setiap kekurangan yang mungkin saja terjadi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Selain tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik, juga dapat melatih siswa untuk berbagi, terutama berbagi ilmu pengetahuan yang didapatnya di dalam kelompok. Apabila terjadi kesalahan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa, maka guru harus segera mengarahkannya kembali agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran brainstorming. Berdasarkan teori mengenai metode pembelajaran brainstorming, maka metode pembelajaran brainstorming dapat diterapkan dengan melalui langkah-langkah pembelajaran. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, pembelajaran dapat berjalan secara sistematis dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Menurut Shiva S. Makrima, langkah-langkah metode pembelajaran brainstorming, langkah yang pertama, pemberian informasi dan motivasi. Kegiatan guru dan siswanya yaitu guru menjelaskan masalah yang akan dibahas dan latar belakangnya, kemudian mengajak siswa agar aktif untuk memberikan tanggapan. Langkah yang kedua yaitu identifikasi. Siswa diajak memberikan sumbang saran, pemikiran sebanyak-banyaknya. Semua saran yang diberikan siswa ditampung, ditulis, dan juga dikritik. Langkah yang ketiga yaitu klasifikasi. Mengklasifikasikan berdasarkan kriteria yang dibuat dan disepakati oleh kelompok. Klasifikasi bisa juga berdasarkan struktur atau faktor-faktor lain. Yang keempat yaitu verifikasi. Kelompok secara bersama meninjau kembali sumbang saran yang telah diklasifikasikan. Setiap sumbang saran dapat direlevansikan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian langkah yang terakhir yaitu konklusi atau penyepakatan. Kegiatan guru dan peserta didik yaitu guru atau pemimpin kelompok beserta peserta lain mencoba menyimpulkan butir-butir alternatif pemecahan masalah yang disetujui. Setelah semua puas, maka diambil kesepakatan terakhir secara pemecahan masalah yang dianggap paling tepat. Berdasarkan pemaparan tersebut, menurut Shiva S. Makrima, langkah-langkah metode pembelajaran brainstorming mencakup 5 langkah yang harus dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung. Di antaranya yaitu pemberian informasi dan motivasi, identifikasi, klasifikasi, verifikasi, dan konklusi atau penyepakatan. Nah, adapun menurut Rostiah, langkah-langkah metode pembelajaran brainstorming yaitu langkah yang pertama, memberikan permasalahan. Kegiatan guru dan siswanya, guru memberikan masalah yang mampu merangsang pikiran siswa. Kemudian langkah yang kedua yaitu menanggapi masalah. Kegiatan guru dan siswanya, murid bertugas menanggapi permasalahan dengan mengemukakan pendapat, komentar atau bertanya dengan bahasa dan kalimat yang baik. Langkah yang ketiga yaitu tidak adanya kritik. Kegiatan guru dan siswanya, guru tidak boleh mengomentari bahwa pendapat siswa itu tidak benar atau salah. Juga tidak perlu disimpulkan, guru hanya menampung semua pernyataan pendapat siswa, sehingga semua siswa di dalam kelas mendapatkan giliran. Yang keempat yaitu memancing keberanian siswa. Siswa yang kurang aktif perlu dipancing dengan pertanyaan dari guru agar turut berpartisipasi aktif dan berani mengemukakan pendapat. Berdasarkan pendapat Rostiah, langkah-langkah metode pembelajaran brainstorming mencakup 4 hal yang harus dilaksanakan. Di antaranya, memberikan permasalahan, menanggapi permasalahan, tidak adanya kritik, memancing keberanian siswa. Adapun menurut Rawlinson, langkah-langkah metode pembelajaran brainstorming yaitu langkah yang pertama menjelaskan persoalan. Kegiatan guru dan siswanya yaitu guru mengangkat dan menjelaskan permasalahan yang diangkat, kemudian menjelaskan cara siswa berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut. Langkah yang kedua yaitu merumuskan kembali persoalan. Guru menjelaskan kembali persoalan dan siswa merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga yaitu mengembangkan ide unik. Nah, kegiatan guru dan siswanya yaitu mengembangkan ide-ide yang inovatif dan di luar variasi kebiasaan yang mungkin bisa dikembangkan. Langkah yang terakhir yaitu mengevaluasi ide yang dihasilkan.
Guru dan siswa mengevaluasi ide yang telah terkumpul dan menyimpulkannya. Jadi, berdasarkan beberapa pemaparan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran brainstorming terpaku pada kelompok, yang mana kelompok diberikan serangkaian masalah untuk kemudian siswa memberikan tanggapan terkait permasalahan yang telah diberikan dalam upaya pemecahannya. Kemudian semua tanggapan atau saran ditampung tanpa diberikan kritik terlebih dahulu. Semua saran yang telah diberikan dicek kembali kesesuaiannya dengan pemecahan masalah. Setelah dicek, barulah adanya penyepakatan dari kelompok yang kemudian diambil sebagai kesimpulan akhir. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuama Gularasati, NPM 18110100051. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi selanjutnya mengenai metode seminar Sokrates. Yang pertama, tentang pengertian metode seminar Sokrates. Nah, metode pembelajaran sendiri dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah rencana pembelajaran yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata atau praktis untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran dapat diajukan dengan mengajukan pertanyaan baik dalam mengajukan permasalahan maupun jawaban pertanyaan diperkenalkan oleh Sokrates sehingga dinamakan dengan metode dialog Sokrates. Nah, seminar dialog Sokrates ini merupakan dialog intelektual dengan mengajukan sebuah pertanyaan terbuka tentang sebuah teks. Tujuan dari pembelajaran menggunakan metode seminar Sokrates sendiri adalah agar siswa mampu mengkomunikasi idenya secara jelas, menyelesaikan permasalahan abstrak, membaca teks secara teliti, serta dapat berpikir kritis. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwasannya metode seminar Sokrates adalah sebuah metode pembelajaran tanya jawab atau penyampaian argumentasi dan tanggapan berdasarkan data yang dimiliki siswa baik dari pengetahuan ataupun pengalaman siswa. Penggunaan metode seminar Sokrates ini dapat meningkatkan motivasi siswa serta nalar dan daya komunikasinya. Dalam proses pembelajarannya sendiri, siswa dapat menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap materi yang sudah diajarkan. Berikutnya, yaitu tentang tahapan metode seminar Sokrates. Pelaksanaan seminar Sokrates ada beberapa aturan yang harus ditaati oleh siswa. Di antaranya, yang pertama, tidak boleh melakukan interupsi ketika ada yang berbicara. Jadi, setiap ada siswa lain yang sedang berbicara atau menanggapi sebuah pertanyaan, siswa lainnya pun harus memperhatikannya. Tidak boleh memotong suatu argumentasi dari temannya yang sedang berbicara. Yang kedua, memandang teman yang bertanya jika menjawab pertanyaan. Jika teman sedang menjawab pertanyaan, diharapkan kepada peserta didik lainnya untuk memperhatikannya dengan secara seksama. Seperti itu. Selanjutnya yaitu seminar Sokrates sendiri dilakukan setelah siswa membaca dan mempelajari topik yang akan didiskusikan di kelas. Tahap diskusi dari seminar Sokrates yakni yang pertama, siswa mempersiapkan pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca untuk persiapan diskusi. Yang kedua, guru membimbing siswa untuk mengatur tempat duduknya. Semisal 15 orang duduk melingkar di tengah dan siswa lainnya mengelilingi lingkaran tersebut. Yang ketiga, guru atau siswa pada lingkungan bagian dalam memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka. Yang keempat, siswa pada lingkungan bagian luar atau lingkaran luar dapat menjawab pertanyaan dengan memberikan data. Siswa yang memberikan komentar tersebut setuju atau tidak setuju harus memaparkan data atau kondisi yang relevan terhadap argumentasinya. Yang kelima, guru membantu siswa untuk menghubungkan materi yang dibahas dengan kehidupan nyata sehari-hari. Nah, variasi metode tanya jawab Sokrates ini dapat dilakukan oleh guru sebagai penanya yang juga disebut dengan metode dialog Sokrates. Namun perlu diperhatikan bahwasannya metode dialog ini berbeda dengan diskusi ataupun debat. Nah, berikut perbedaannya. Pertama, terkait perbandingan dialog Sokrates dengan debat. Nah, dialog Sokrates sendiri adalah tujuannya yaitu sebuah pemahaman. Yang kedua, mendengarkan untuk memahami arti secara mendalam. Yang ketiga, berbincang dengan pemikiran terbuka. Yang keempat, mencari kekuatan dalam semua posisi, serta penanya bersikap terbuka atau divergen. Sedangkan debat sendiri yaitu
Yang pertama, tujuan debat adalah untuk membuktikan kekeliruan dari lawan diskusi. Yang kedua, mendengarkan untuk mencari kelemahan dari lawan diskusi. Yang keempat, berbincang dengan pemikiran tertutup serta mencari kelemahan dari lawan bicara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perbandingan dialog Sokrates dengan diskusi. Yang pertama, dialog Sokrates sendiri dilakukan dengan duduk melingkar. Peserta didik dialog Sokrates ini dominan berbicara. Dialog Sokrates ini tidak membutuhkan persetujuan guru serta didukung dengan referensi. Selanjutnya yaitu mengenai diskusi. Nah, diskusi ini dilakukan dengan duduk berjajar dan juga guru itu dominan saat berbicara serta membutuhkan persetujuan guru dan juga kita tuh harus mencari jawaban yang tepat. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.